Bayangkan, di awal tahun 2025, Indonesia menghadapi hujan besar. Kita baru saja memasuki masa transisi kepemimpinan Pak Prabowo. Tapi di saat yang sama, dunia sedang tidak di kondisi yang baik-baik saja, di internal maupun di global. Market malah melawan, justru berbalik arah dengan apa ekspektasi masyarakat. Trump resiprokal menjadi pembuka awal tahun 2025 dengan Presiden Trump yang kembali terpilih di Amerika langsung menerapkan kebijakan tarif yang sangat agresif. Ini bukan sekedar kebijakan biasa, melainkan sebuah perang tarif. Dampaknya langsung terasa ke seluruh dunia, ke pasar ekonomi global, termasuk Indonesia. Berjalannya waktu berlalu di dalam negeri, pergantian kepemimpinan dari Kementerian Keuangan Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya, yang dimana kita tahu mengenal bahwa Bu Sri Mulyani ini adalah tipikal Kementerian Keuangan yang sangat defensif dan digantikan dengan seorang dari pasar, yaitu Pak Purbaya. Pergantian ini meskipun wajar dalam politik, justru memicu ketidakpastian besar di kalangan investor. Mereka bertanya-tanya, bagaimana sih arah pasar, arah kebijakan di Indonesia ke depan? Ketidakpastian dari luar dan dalam ini langsung menciptakan gejolak pasar yang sangat mendalam. Dampaknya apa? Dengan sangat brutal, pada masa pembukaan pasar, indeks harga saham gabungan langsung anjlok 8 sampai menjadi 11%. Seperti yang telah dijelaskan dan disiarkan oleh Kompas TV, yaitu sebagai berikut videonya. Bursa baru saja juga mengupdate trading halt mechanism di minus 8%. Maka nanti kita akan lihat setelah pasarnya dibuka. Sedangkan kalau kita lihat pagi ini saja, itu LQ45 kita sudah minus 11, sekitar 11%. Pada siaran Kompas TV tersebut, IHSG mencapai level terendahnya dalam 3 tahun terakhir, yaitu di angka 6.900 sekian. Dan saking parahnya, Bursa Efek Indonesia bahkan harus melakukan trading halt. Mungkin kita perlu membahas sedikit apa itu trading halt. Trading halt merupakan pemberhentian pasar sementara dari Bursa Efek Indonesia demi menahan penurunan yang sangat dalam dan mengembalikan minat pasar karena kepanikan yang sangat luar biasa dari pasar foreign maupun domestik. Dari gambar tersebut, kita melihat bahwa saham bank-bank besar, BMRI, BRI, BCA, dan BNI semuanya anjlok rata-rata 5-6%. Bahkan ada saham BRPT, dia turun sampai 20%. Ini menunjukkan bahwa memang kepanikan pasar di saham mengalami tekanan jual yang sangat tinggi. Di kondisi seperti ini, investor asing mencatat dana bersih mereka atau net sell sebesar 885 miliar dalam satu hari di seluruh pasar domestik. Ini adalah angka yang sangat besar. Capital outflow yang dikeluarkan dari Indonesia dan mencari aman aset-aset investor ini pada alokasi aset yang lebih defensif seperti emas. Secara sederhana, capital outflow itu terbagi menjadi dua. Perbedaannya hanya satu. Ketika inflow, dana asing itu masuk. Ketika outflow, dana asing itu keluar. Namun kita harus tahu, tidak hanya pengertian dari capital outflow. Dampak yang diberikan dari capital outflow ini sangat besar. Terutama ke nilai tukar rupiah. Ramai di berita ya, di sosial media, di media juga terkait dengan rupiah yang tembus level 17.200. Itu pada dasarnya bukan rupiah secara spot fisik ya, melainkan adalah kontrak dari rupiah yang disebut dengan NDF, non-deliverable forward, yang diperdagangkan di luar negeri. Secara tradisional biasanya BI tidak masuk ke pasar luar negeri. BI hanya melakukan intervensi di pasar NDF domestik atau yang dikenal dengan DNDF, dan juga pasar rupiah spot di dalam negeri. Namun kemarin karena dianggap sebagai extraordinary measures ya, ada event global, maka BI mengeluarkan statement dalam siaran pers RDG-nya kemarin itu bahwa BI sudah melakukan intervensi. Maka kita lihat rupiah NDF di luar negeri dengan cepat menguat dari 17.300 ke arah 16.800 per pembukaan pagi ini. Saat investor asing menarik dananya, mereka menukarkan rupiah ke dolar. Seperti teori yang dijelaskan oleh Adam Smith, yaitu tentang hukum ekonomi permintaan dan penawaran. Ketika penawaran lebih tinggi daripada permintaan, seketika harganya itu melonjak, langsung turun drastis. Begitupun sebaliknya, ketika permintaan lebih banyak daripada penawaran, maka harganya akan terus mahal. Di sini kita melihat kondisi bahwa permintaan dolar itu semakin banyak dibanding permintaan rupiah.
nilai rupiah kalah dibanding permintaan oleh dolar. Maka dari itu nilai dolar seketika melonjak dari sekitar 16.000 rupiah satu dolarnya itu menjadi 17.000 rupiah. Itu menandakan bahwa percayaan investor pada mata uang domestik sedang sangat rendah. Dari dinamika tersebut tidak hanya satu peristiwa yang di Indonesia ini alami, eksternal maupun internal. Para investor pun dengan cepat mengalihkan aset mereka dari saham ke bentuk yang lebih aman, yaitu seperti uang atau emas, agar tidak terus-menerus tergerus. Kondisi daya beli masyarakat itu turun. Bulan Ramadan ini menjadi puncak penjualan dan aktivitas ekonomi. Akan tetapi kondisi sekarang malah tambah lesu. Kekuatan daya beli masyarakat semakin lemah. Ini diperparah dengan indikator indeks tabungan kelas bawah hingga kelas atas. Spontan dalam 3 tahun berturut-turut, angka ini semakin menurun, yang menunjukkan masyarakat tidak punya cukup tabungan untuk mendukung konsumsi, yang merupakan mesin utama perekonomian kita. Melihat skenario ini, jelas di tahun 2025, terutama dari Bank Sentral Indonesia, mereka harus lebih keras bekerja agar gejolak ekonomi, baik luar maupun dalam, bisa diredam dan kita tidak sampai terjebak dalam krisis ekonomi yang pernah kita alami 30 tahun silam. Namun, bukan hanya pemerintah saja, kita sebagai kalangan muda, kalangan investor, dan masyarakat Indonesia, kita harus bijak dalam mengelola aset keuangan yang kita miliki. Pada para investor, masyarakat, terutama kalangan muda, untuk belajar, mengelola, memanajemen keuangan mereka. Jika kalian investor, mari kita pegang rumus 5, 30, dan 20, yaitu 50 sebagai uang tunai untuk konsumsi harian, 30 untuk sebagai uang darurat, dan 20 ini kita bagi dua. 10% untuk alokasi aset yang lebih berharga seperti emas, dan 10% kita investasikan kepada perusahaan blue chip, bisa menjadi titik balik yang lebih besar. Dan jika kalian sebagai masyarakat biasa atau calon-calon investor, dari 20% ini kalian bagi menjadi 15 untuk asuransi, dan 5%-nya untuk kalian beli aset yang lebih aman, yaitu emas. Dengan manajemen keuangan tersebut, kita bisa menjadikan bantalan ketika nanti ada peristiwa-peristiwa yang tidak kita prediksi ke depannya. Kita tidak terlalu memberatkan ke aset keuangan kita. Kita bisa mempertahankan kekayaan kita. Dari makroekonomi, kita banyak belajar tentang kompleksnya dinamika perekonomian yang sangat dipengaruhi eksternal maupun internal. Dinamika pasar global yang mempengaruhi saham, daya beli masyarakat sangat mewarnai awal tahun 2025 sampai sekarang ini. Namun, kita perlu tahu, kita sebagai generasi muda yang nantinya akan melanjutkan estafet pembangunan negeri dan perekonomian, apa yang harus kita lakukan jika peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di awal tahun 2025 nanti datang di masa yang akan datang. Jadi perlu mengetahui bagaimana dinamika perekonomian berjalan agar kita bisa mengeksekusi, bisa mengcounter bagaimana dan apa yang harus kita perbuat. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya katakan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nabil Falul Isbah dengan NIM 143. Dengan ini saya ucapkan terima kasih.